tengah lanskap pegunungan yang sakral dan lestari, masyarakat Tengger terus menjaga harmoni antara alam, budaya, dan kehidupan ekonomi. Berangkat dari kearifan lokal yang memuliakan alam sebagai titipan Sang Pencipta, penguatan ekonomi masyarakat Tengger kini diarahkan pada pendekatan ekoteologi, sebuah pandangan yang mentautkan nilai spiritual, tanggung jawab ekologis, dan kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, selamat datang di podcast LP2M Spotlight. Bersama saya, Fatihiyat Rizkiah. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini tengah hadir narasumber terhebat kita, yaitu Dr. Haji Abdul Hakim, MEI. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak, terkait penguatan ekonomi masyarakat Tengger nih Bapak, berbasis ekologi melalui konservasi dan eduwisata. Kiranya ekonomi masyarakat Tengger ini budayanya seperti apa ya Bapak ya? Ya, terima kasih. Jadi masyarakat Tengger ya yang ada di sekitar lereng Gunung Tengger, tepatnya yang jadi objek pengabdian kami ini di Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, lebih khususnya lagi di Dusun Wonomerto, Desa Tosari. Di sana ada baladaun konservatif, jadi ada zona hutan konservatif begitu untuk melindungi tanaman-tanaman yang biasa tumbuh di sana agar bisa tetap lestari dan bahkan bisa dimanfaatkan hasilnya seperti itu. Yang tentu karena ini alam yang berbeda dengan pada umumnya di lereng gunung ya, sehingga memang punya ciri khas ya, dan corak daripada tanaman-tanaman di wilayah seperti itu, seperti kentang, seperti wortel, seperti daun bawang, nah seperti kopi. Nah itu yang banyak di sana, dan itu bagaimana bisa tetap tumbuh dengan baik agar bisa memberikan manfaat begitu, sekaligus untuk melindungi alam yang ada di sana. Gitu. Oke, berarti dalam ajuan pelindungan ini tetap dalam pantauan UIN Sunan Ampel Surabaya atau seperti apa Bapak? Atau untuk penelitian di sana atau bagaimana? Ya, kita memang ingin memberikan kontribusi lah begitu kepada masyarakat di sana. Tapi tentu ya pelaku utamanya ya mereka sendiri, masyarakat di sana. Ya, sampai ada istilah baladaun konservatif. Baladaun itu kan bolone godong. Artinya itu menjadi komunitas atau teman daripada lingkungan hidup di sana. Jadi mereka akan bertekad bagaimana lingkungan yang ada itu bisa lestari, nah bisa bahkan menjadi wisata, memberikan nilai edukasi kepada masyarakat, yang sekaligus tentu harapannya bisa memberi nilai ekonomi. Lah, maka kita ingin berkontribusi di situ, penguatan ekonomi masyarakat itu, agar bagaimana hasilnya yang ada di sana itu bisa lebih meluas lah begitu, sehingga kami melakukan pelatihan sertifikasi halal, agar karena begini, karena untuk kemanfaatan kan tidak mungkin hanya untuk lingkup mereka sendiri kan, harus luas kan ke daerah-daerah di sekitarnya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia khususnya ini kan banyak yang Muslim, sehingga kehalalan ini menjadi penting lah, itu kita sinergikan di sana, bahwa bagaimana produk yang istimewa di sana itu tetap tidak ada kendala dalam masalah kehalalannya begitu, sehingga kita lakukan pelatihan itu sertifikasi halal sampai penerbitan NIB nomor Indo Berusaha itu. Ya, kemudian juga yang kami lakukan itu adalah digital marketing, bagaimana memasarkan yang ada itu juga secara digital, secara online seperti yang marak sekarang ini kan, memang sudah eranya ya, agar gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ini ya kondisional, kita ingin punya kontribusi begitu. Tapi kalau umpamanya untuk selanjutnya ada jalinan kerjasama khusus dengan UIN Sunan Ampel, ya
ya alhamdulillah. Tapi rupanya juga sudah sering ya tim-tim yang lain selain tim kami untuk berkiprah di sana juga ya, sudah lumayan lah gitu sering. Ya. Oke, menarik nih Bapak. Nah, terkait selain pelatihan sertifikasi halal, NIB dan juga digital marketing yang sudah dilakukan, bagaimana sih nilai-nilai adat Tengger ini dalam menjaga keseimbangan alam, mengingatkan terletaknya ada di lereng gunung seperti itu? Iya, ya kan ada momennya konsisten dengan musim tanam atau kemudian diperhatikan kalau mana yang ada yang sekiranya rusak dan lain-lain untuk digantikan lagi, dihijaukan kembali, kan begitu. Dan juga menjadi sentral untuk nanti hasilnya itu kan di istilahnya dipersembahkan gitu kalau orang sana itu kan ya, di umpamanya upacara kasada, nah itu kan untuk mempersembahkan hasil alamnya di sana, kan begitulah. Mereka tertantang untuk itu, bagaimana tetap lestari alamnya itu untuk bisa memberikan persembahan pada waktu-waktu tertentu ya. Itu masyarakat di sana seperti itu. Terus nilai gotong royongnya cukup tinggi ya, nilai gotong royongnya cukup tinggi dan kedekatan dengan alam itu memang juga menjadi kejiwaan mereka lah begitu ya, ingin dekat dengan alam mereka yang dianggap alam yang khusus bagi mereka yang selama ini sudah mereka huni itu gitu. Jadi cirinya di sana memang sangat menghormati kondisi alamnya begitu ya. Itu ciri yang agak khusus gitu. Selain sangat menghormati dan melestarikan alam di sana itu, wilayah Tengger sendiri kenapa sih memilih pendekatan berbasis ekologi sebagai untuk melestarikan alam? Ya kan memang karena menjaga lingkungan yang ada itu ya, jangan sampai kemudian ke depan ada praktek-praktek yang sifatnya kan merusak lingkungan begitu. Ini kondisi lingkungan yang khusus yang sudah baik ini bagaimana bisa terawat ya, untuk seterusnya terawat dan memberikan nilai positif bagi masyarakat. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik begitu ya. Kalau memang konservatif ini beda kan kalau dengan hutan lindung kan memang itu kan memang letaknya tertentu dan punya fungsi untuk melindungi wilayah yang lain. Tapi ini kan konservasi untuk menjaga kelestarian daripada flora, daripada tanaman-tanaman yang ada di sana begitu. Betul. Yeah. Terkait konservasi ini sendiri nih Bapak nih, kira-kira bentuk kegiatan konservasi apa sih yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar secara turun-menurun? Iya, itu ada umpamanya tidak menebang pohon-pohon tertentu begitu diantaranya ya. Ya, cuman saya lupa pohonnya apa itu ya. Ada ya semacam itu, diantaranya tidak boleh menebang pohon-pohon tertentu gitu. Bahkan mereka cenderung untuk melindungi, untuk merawat ya pohon-pohon tertentu itu ya, karena dengan keyakinan tertentu masyarakat Tengger kan gitu. Ya, diantaranya seperti itu. Tapi tentu yang lain ya memanfaatkan lahan itu dengan cara teknik pertanian yang menyesuaikan kondisi lingkungannya di sana. Iya. Curah hujannya kira-kira cukup tinggi atau lebih banyak kemaraunya di sana? Ya tergolong tinggi ya, di sana itu, karena memang menjadi pembawaan umum ya, alam di sekitar pegunungan itu kan begitu sering hujan. Jadi kita ke sana beberapa kali itu ya, kebetulan yang tidak hujan itu hanya sekali mungkin ya. Lalu terkait kita berbicara tentang eduwisata nih, Ya. lalu konteks budaya dan juga alam yang mengaitkan dengan eduwisata di Tengger itu seperti apa sehingga nantinya di sana itu menjadi kota wisata? Ya itu memang begitu, ingin mengenalkan lingkungan yang ada di sana, terus termasuk tata cara penanamannya, perawatannya dan lain-lain sebagainya. Bahkan termasuk mungkin mengenal jenis-jenis tertentu seperti kentang granula. Ini kan kentang yang istimewa kan, itu ya, kentang granula itu menjadi ya pengetahuan tersendiri lah bagi para pengunjung ini, dan banyak sekali ya homestay, rumah-rumah tempat tinggal penduduk di sana akhirnya banyak berfungsi. Bahkan menurut Pak Karyadi, salah satu yang pengelola di sana, dan ini tokoh yang sudah cukup lama mengurusi ini, itu perputaran dalam bulan-bulan tertentu itu bisa sampai 2 miliar. Iya, bulan-bulan tertentu. Satu tahun ada berapa bulan tertentu yang bisa menghasilkan omset hingga 2 miliar? Iya, ada 3-4 bulanan.
Iya, jadi cukup tinggi. Padahal untuk ukuran sebuah desa ini sudah cukup maju sekali. Artinya pengunjungnya cukup banyak. Nah, saya waktu ke sana itu juga begitu. Ini Pak sudah inden, ini mau dari Jakarta, dari kementerian apa, dari mahasiswa mana gitu, sudah banyak yang untuk eduwisata di sana, mengenal secara lebih dekat kondisi lingkungan alam Tengger itu, gitu. Wisatanya di situ. Terkait kentang granola ini kayaknya menarik nih Bapak. Kiranya bedanya apa sih kentang granola dengan kentang-kentang biasa yang bisa kita konsumsi di wilayah Indonesia? Di antaranya katanya sih lebih renyah begitu ya, lebih renyah, kandungan airnya lebih sedikit. Oh, begitu. Iya, dan pokoknya lebih ada beda rasanya lah gitu. Oke. Berarti ketika kita ingin mendapatkan kentang granola ini kita harus ke Tengger atau sudah didistribusikan di wilayah Indonesia? Kalau misalkan sudah, kiranya Lah itulah makanya kita sertifikasi halal dan pelatihan digital marketing itu mendorong ke situ. Iya. Nah, untuk sementara ini terutama ya di lingkungan Pasuruan itu sudah terkenal ya. Tapi kebetulan pas kami pengabdian di sana ini belum musimnya panen, sehingga kami tim ini belum ya itu baru di ceritanya seperti itu. Belum langsung dapat. Yang saya dapatkan justru itu lomboknya, itu lombok yang kayak terong. Lomboknya itu besar-besar gitu ya, dan kulitnya agak tebal gitu, dan ternyata sangat pedas sekali. Nah, sedikit ya orang pertama nggak ngira kalau ini ternyata pedas, itu dipikir apa ini, dipikir terong, ternyata pedas sekali. Oke. Menarik nih Bapak, ternyata buah-buahan ataupun sayuran yang tumbuh di sana juga memiliki spesies yang berbeda. Lalu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tengger tanpa merusak ekosistem berbasis eduwisata ini, Pak? Ya itu lahan-lahan yang masih ada di lereng-lereng itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan ini alhamdulillah perhatian pemerintah juga cukup baik, atau bahkan perusahaan tertentu itu ada kerjasama pola tanam dengan mereka gitu, dan itu ada ongkosnya, setiap nanam berapa batang itu dapat insentif dari pemerintah berapa gitu, itu ada kayak gitu ya, dalam rangka memanfaatkan ya lahan yang ada itu agar maksimal menjadi lahan yang menghasilkan begitu sesuai bumi yang ada di sana gitu. Menarik nih Bapak, dari apa yang dihasilkan masyarakat Tengger dan juga apa juga yang kita rasakan juga gitu kan. Lalu apa sih harapan masyarakat Tengger terhadap pengembangan ekonomi berbasis ekologinya ke depan? Ya harapannya tetap lestari alamnya yang ada itu, dan sisi lain memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat di sana, sehingga masyarakat bisa bekerja secara maksimal dan mendapatkan pendapatan juga yang mencukupi begitu ya, intinya seperti itu. Selain harapan tentunya pasti ada tantangan. Kiranya tantangan apa saja sih yang selalu dihadapi oleh masyarakat Tengger untuk mempertahankan nilai budaya yang sangat dilestarikan ini? Ya itu tadi, diantaranya kan potensi pasar yang masih luas ini kan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal ya, karena kadang-kadang juga ada ulah tengkulak atau pemborong begitu, yang kadang-kadang seakan-akan masyarakat harus menjual kepada mereka. Nah kemudian harganya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi keamanan harga pada musim panen, nah itu seperti problem pada umumnya lah ya, kayak begitu ya, menghadapi kondisi yang seperti itu juga termasuk di sana itu ya. Berarti ada suatu golongan tengkulak atau pemborong yang mana dia membeli dengan harga yang minim gitu. Ya enggak maksimal sesuai dengan yang begitu, tapi mereka sulit untuk menghindari itu karena mereka yang punya akses kan, yang selama ini ngurusi kan gitu. Oh begitu. Berarti ada kelompok dan juga ada kelompok Bapak ya. Lalu kiranya sejauh ini yang dilakukan dari masyarakat Tengger, harapan masyarakat Tengger oleh pemerintah selain dalam bantuan? Ya saya kira ya tetaplah memberikan koordinasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat gitu. Ya termasuk kami kan di samping 2 hal tadi, 3 hal ya, sertifikasi halal, kemudian marketing digital, juga
supply chain itu kan memberikan terus motivasi agar kedekatan mereka dengan alam selama ini yang begitu baik tetap dijaga kan gitu, dan nilai kegotong royongan masyarakat ini tetap dipelihara dengan baik kan begitu. Ya itu. Sangat menarik ini Bapak. Terakhir, pesan dan juga kesan untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga masyarakat Tengger di sini tentang penguatan ekonomi masyarakat Tengger berbasis ekologi melalui konservasi dan eduwisata agar bisa tersebar luaskan melalui digital marketing dan juga melalui media-media sosial yang ada. Ya, para pemirsa sekalian yang kami muliakan, jadi belajar dari pengabdian kami kepada masyarakat Tengger khususnya di Tosari ini mengingatkan kita semua bagaimana lebih punya kepedulian yang baik kepada alam kita semuanya, alam yang ada di sekitar kita ini, agar bagaimana bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya, menghindari hal-hal yang justru merugikan dari alam tetapi memberikan nilai tambah di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita harus peduli perhatian kepada lingkungan yang ada di sekitar kita untuk kita manfaatkan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang ada. Nah, sehingga tidak terjadi musibah-musibah yang justru berasal daripada pengelolaan lingkungan kita yang tidak baik. Saya kira begitu. Okay. Baik pemirsa, upaya ini tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan warga, tetapi juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian alam dan warisan budaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Abdul Hakim, MEI atas kesempatan dan juga rawuhnya hari ini Bapak. Sama-sama. Baik pemirsa, saya Fathiatul Rizkiyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak dan ikuti terus episode podcast LP2M Spotlight berikutnya.